Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu di pertemuan yang kelima. Di pertemuan kali ini kita akan membahas soal latihan ulangan, di mana besok di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian yang pertama. Adapun materi pada ulangan kali ini, kita akan membahas tentang identitas trigonometri dan persamaan trigonometri. Nah, jadi nanti kali ini kita akan membahas soal-soal dimulai dari pertemuan yang kedua yaitu identitas trigonometri sampai ke pertemuan keempat yaitu persamaan trigonometri. Langsung saja untuk soal nomor 1 kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Nah, di sini ada soalnya bentuk sin X per 1 min cos X senilai dengan. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalau sebelumnya di pertemuan kedua kita membahas tentang identitas trigonometri dengan cara pembuktian, kali ini kita tidak membuktikan karena nanti untuk soal ulangannya itu bentuknya adalah pilihan ganda. Nah, jadi ketika ditanyakan bentuk sin X per 1 min cos X senilai dengan, berarti kita mencari bentuk yang lain dari sin X per 1 min cos X. Nah, bagaimana caranya? Jadi, ketika kita tahu di bawahnya atau penyebutnya itu 1 min cos X, langsung saja kita kalikan dengan lawannya. Yaitu dikalikan dengan lawannya adalah dengan suku yang sama yaitu 1 min cos X juga, tapi tandanya berbeda. Seperti kita merasionalkan gitu ya. Jadi sin per 1 min cos X dikali dengan 1 plus. Jadi lawannya ketika di sini. Jadi soalnya itu min, kita kalikan dengan yang plus. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita kalikan gitu ya. Nah, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, untuk pembilangnya kita cukup hanya membuat kurung aja. Jadi kita nggak langsung kalikan ya. Jadi sin X buka kurung 1 plus cos X. Hanya kita buat dia dipisahkan dengan kurung. Lalu untuk yang bawahnya dikalikan. 1 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 1. Lalu cos X dikalikan dengan cos X hasilnya adalah cos kuadrat X. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini bentuknya selisih 2 kuadrat, yang 1 min, yang 1 plus. Jadi tinggal depan kali depan, belakang dengan belakang. Jadi langsung saja. Gitu ya. Nah, ternyata di sini kita lihat 1 min cos kuadrat X ini adalah bentuk identitas trigonometri. Nah, kita ingat lagi nih. Identitas trigonometri yang mana? Yaitu yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya 1. Nah, itu identitas trigonometri. Sehingga ketika kita mau mencari salah satunya, sin atau cos kuadratnya, berarti kan satunya dikurangi gitu ya. Ketika mencari sin kuadrat X berarti 1 min cos kuadrat X. Ketika mencari cos kuadrat X berarti 1 min sin kuadrat X. Nah, ini 1 min cos kuadrat X senilai dengan apa? Senilai dengan sin kuadrat X gitu ya. Nah, sehingga yang 1 min cos kuadrat X penyebutnya ini kita ganti dengan sin kuadrat X. Nah, ini bentuk identitasnya. Nah, sehingga di sini kita lihat untuk pembilangnya sin X, lalu di bawahnya sin kuadrat X. Sama-sama sin X, cuma yang bawahnya kuadrat. Artinya boleh kita coret gitu ya. Yang atas habis tinggal 1, lalu yang bawah itu masih sin X karena dia sin kuadrat. Ketika dicoret sama yang atas berarti dia masih sisa 1 sin X-nya. Gitu ya. Jadi tinggal sisa sin X. Sehingga didapatlah 1 plus cos X dibagi sin X. Nah, ini bentuk yang lain dari sin X per 1 min cos X. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus buatnya seperti ini. Jadi nanti kalau ketemu soalnya seperti ini, kalau penyebut bawahnya itu 1 min cos X, langsung aja dikalikan dengan lawannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau di sininya plus, berarti kalikannya dengan yang min. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadinya bentuknya yang berbeda atau senilai dengan sin X per 1 min cos X. Untuk soal nomor 2, di sini bentuk kotan kuadrat X per kosek kuadrat X senilai dengan. Nah, berarti sama ya, masih identitas trigonometri. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Kotan kuadrat X. Berarti kita harus ingat lagi nih identitas trigonometri. Kotan kuadrat X. Nah, itu senilai dengan apa? Nah, kotan X itu kalau kamu masih ingat di pertemuan yang kedua, Ibu sudah kasih catatannya. Jadi kalau kotan itu kan kebalikannya dari tan. Jadi kalau tan itu sin per cos, maka kotan itu adalah
cos per sin gitu ya. Nah, sehingga kalau dia pakai kuadrat ya berarti cos sama sinnya tinggal dikuadratkan. Jadi kalau kotan X itu kan cos X per sin X. Berarti kotan kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang untuk cosec. Lalu cosec diubahnya seperti apa? Kita ingat, cosec itu kebalikannya sin, gitu ya. Cosec itu adalah 1 per sin X, sehingga kalau dia pakai kuadrat, ya berarti sinnya juga dikuadratkan. Jadi, cosec kuadrat X sama dengan 1 per sin kuadrat X. Seperti itu. Nah, tinggal kita ubah di sini. Ya, kita ubah nih, kotan kuadrat X-nya kita ubah jadi cos kuadrat X per sin kuadrat X gitu ya, kita ubah nih. Lalu ya cosec kuadrat X itu jadi 1 per sin kuadrat X. Karena ini bentuknya pecahan ya, pembilang dan penyebutnya sama-sama pecahan, kita buat nih jadi bentuk perkalian dengan catatan yang penyebutnya ini dibalik gitu ya. Jadi cos kuadrat X per sin kuadrat X dikali, kan ini dibagi nih, karena per ya, dikali tapi dibalik, bukan 1 per sin kuadrat X, berarti jadi sin kuadrat X per 1 gitu ya. Nah, sehingga di sini ada yang sama, sin kuadrat X sama, sehingga didapatlah cos kuadrat X. Nah, jadi kita bisa buktikan di sini atau kita bisa katakan di sini kotan kuadrat X per cosec kuadrat X senilai dengan cos kuadrat X. Nah, seperti itu. Untuk soal nomor 3, di sini bentuknya masih kita menggunakan identitas trigonometri. Bentuk kotan kuadrat X per 1 plus cosec X senilai dengan. Nah, ini berarti harus diapakan, gitu ya. Nah, berarti kita ingat lagi nih tadi ya, sama seperti yang soal nomor 2 tadi, kotan. Kotan kuadrat X, selain tadi dia adalah cos per sin, nah ternyata identitas trigonometrinya lagi, dia berhubungan dengan cosec gitu ya. Jadi 1 plus kotan kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X, itu berdasarkan identitas trigonometri yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Jadi buka lagi catatannya ya. Nah, sehingga kalau kita mau ganti jadi kotannya, berarti kan satunya pindah nih ke ruas kanan, sehingga kotan kuadrat X itu senilai dengan cosec kuadrat X min 1. Seperti itu ya. Nah, sehingga ketika kita jabarkan di sini, kotannya kan kita ganti nih, jadi cosec kuadrat X min 1. Nah, ini bentuk selisih 2 kuadrat, kita pecah atau kita faktorkan. Karena cosec kuadrat X min 1 dibuat menjadi cosec X plus 1 kali cosec X min 1. Gitu ya. Nah, ini jadi bentuknya kayak gini nih. Bentuk selisih 2 kuadrat difaktorkan. Karena ini kan kuadrat, ini juga kuadrat. Ini min, selisih 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, sehingga ada yang sama. Tapi sebelum kita buat dia jadi yang sama, kita balik nih. Oh, ini ya. Ini jadi hasil pemfaktorannya. Gitu. Jadi jangan lupa ini hasil pemfaktorannya. Lalu kita lihat di sini 1 plus cos X untuk penyebutnya menjadi cosec X plus 1. Nah, ini kenapa bisa dibalik? Boleh ya. Kalau untuk penjumlahan itu boleh aja kamu balik, jadi nggak masalah, kecuali pengurangan. Nah, itu nanti akan ada masalah ketika kamu main balikin aja gitu ya, atau ditukar posisi. Tapi kalau untuk penjumlahan nggak masalah. Kita buat cosecnya di depan, cosec X plus 1. Sehingga jadi sama yang atas, ada cosec X plus 1 juga yang atas. Nah, bolehlah kita coret di sini. Sehingga hasilnya adalah cosec X min 1. Nah, sehingga di sini kita bisa katakan bahwa bentuk kotan kuadrat X plus 1 plus cosec X itu senilai dengan cosec X min 1. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi hubungannya pasti dengan identitas trigonometri. Ketika kamu ditanya dia senilai dengan apa. Jadi harus hafal nih identitas trigonometrinya. Untuk soal nomor 4, di sini kita sudah masuk ke persamaan trigonometri. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin 2X plus 1 sama dengan 0 pada interval X lebih kecil sama dengan 360 derajat, X lebih besar dari 0 derajat. Nah, di sini untuk menjawab dari persamaannya, mencari nilai X-nya, berarti kita sederhanakan dulu nih. Kan ini 2 sin 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, konstanta kita pindahin semua ke ruas kanan. Ingat ya, konstanta pindahkan semuanya ke ruas kanan. Sehingga satunya pindah, jadi dia min 1 karena dia pindah ruas. Nah, lalu
Dibuat di sini, 2 yang di depan, ini ada 2 di depan ya, bukan 2 yang ini, 2 yang di depan. 2 yang di depan kita pindahin juga, gitu, kita pindah ruas. Bentuk perkalian pindah ruas jadi pembagian, sehingga didapatlah sin 2x sama dengan min 1/2, gitu ya. Nah, 2-nya ini dapat dari yang 2 yang di depan, gitu. Nah, lalu sampai sini diapakan? Ingat rumus sudut berelasi, gitu ya. Kita kan mau mencari nih sin 2x sama dengan min setengah. Sin berapa ya yang hasilnya setengah? Yang kita tahu yang hasilnya setengah itu adalah sin 30 derajat. Tapi ini ada minnya. Nah, kita ingat nih sudut berelasi. Sin min x akan menghasilkan min sin x atau akan menghasilkan nilai sin yang negatif. Artinya tinggal kita buat jadi dia negatif aja. Nanti berlaku untuk cosnya berbeda ya. Nah, sehingga sin 2x itu senilai dengan sin min 30 derajat. Karena kita tahu yang setengah itu adalah sin 30 derajat. Karena min berarti tinggal kita tambahkan min 30 derajat. Ini berlaku untuk sin saja. Untuk cos dan tan tidak ya. Ingat, ini berlaku untuk sin saja yang boleh ditambahkan min ketika di sini dia ada minnya. Gitu ya. Nah, sampai sini karena sudah sama-sama sin, kita tinggal ambil aja nih 2x sama alfanya berdasarkan rumus untuk persamaan trigonometri sederhana untuk sin. Yang pertama adalah alfa atau x-nya sama dengan alfa plus k kali 360 derajat, gitu ya. Jadi di sini karena di sininya masih 2x, kita ambil 2x-nya. Sama dengan alfanya adalah min 30 derajat plus k kali 360 derajat. Nah, ada 2 kalau sin. Nah, ini juga sama, 2x sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Gitu ya, itu ada rumusnya. Ingat tuh, ada rumusnya, 180 derajat min alfa. Nah, alfanya min 30 derajat. Sehingga nanti di sini min ketemu min jadinya plus, gitu ya. Plus K kali 360 derajat juga sama. Nah, sampai sini gimana? Karena ini X-nya masih 2, kita dibagi 2 karena kita mau sampai X aja. Ini kan masih 2 nih, 2X. Berarti kita mau jadi X aja, berarti harus dibagi 2. Gitu ya, tergantung depannya. Nah, sehingga kita di sini untuk mencari nilai X-nya bagi 2 nih semuanya nih. Jadi X sama dengan min 30 bagi 2 min 15 plus K kali 360 bagi 2, 180 derajat. Untuk yang X keduanya sama dengan 105 nih. 105 dapat dari mana nih? Ini nih, 180 ditambah 30. Gitu ya. Ini kan jadi ditambah nih. Hasilnya itu 210. Nah, dibagi 2 jadi 105. Nah, ini langsung. Ini dapatnya dari situ ya. Jadi 180 tambah 30, 210 bagi 2 itu 105. Plus K kali 380. Itu dapat dari 360 dibagi 2. Nah, sampai sini baru kamu masukkan nilai K-nya. Pertama K 0. Kalau K-nya 0 untuk X1-nya berarti X1-nya sama dengan min 15 derajat. Karena min berarti dia nggak memenuhi karena dimulainya dari 0 gitu ya. Tidak memenuhi, langsung TM nih tidak memenuhi. Untuk X2-nya ketika K-nya 0 itu dia jadinya 105, memenuhi ya. Lalu untuk K1 berarti K-nya 180 tambah min 15. Berarti 180 kurang 15 dapat 165. Ini memenuhi nih. Untuk X1 untuk K sama dengan 1. Lalu untuk X2-nya untuk K sama dengan 1 berarti 180 ditambah 105. Nah, didapat 285. Nah, ini masih memenuhi, kurang dari 360 dia. Berarti masih memenuhi. Lalu kita ambil K-nya sama dengan 2, berarti 180 kali 2, 360, dikurang 15, jadinya 345, masih memenuhi. Nah, untuk yang X2-nya, 180 kali 2 kan 360, tambah 105, itu dapat 465, udah lebih dari 360, berarti tidak memenuhi. Lalu kita coba sampai K-nya sama dengan 3. Nah, nanti untuk X2-nya udah nih, nggak usah dicoba lagi karena udah nggak memenuhi. Tapi kalau yang tadi kan X1-nya masih memenuhi nih, berarti kita coba sampai dia ketemu tidak memenuhi. K-nya sama dengan 3, X1-nya 180 kali 3 kan 540, dikurang 15 berarti 525. Nah, ini udah lebih banget nih, berarti tidak memenuhi. Nah, sehingga yang memenuhinya itu menjadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Nah, berapa saja? Dimulai dari yang terkecil. Berarti yang terkecil 105. Ini salah nih. 105-nya ada 2 ya. 105, lalu 165, 285 sama 345 derajat. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Bisa ya.
Untuk soal nomor 5 masih seputar persamaan trigonometri. Di sini kita masuk yang cos. Nilai X yang memenuhi persamaan cos buka kurung X plus 10 derajat sama dengan min 1 untuk interval X lebih kecil sama dengan 360 derajat, X lebih besar dari 0 derajat adalah. Nah, ini juga sama. Berarti yang pertama harus kita lakukan cari dulu cos berapa ya yang hasilnya min 1. Gitu ya. Nah, kalau ini tidak berlaku seperti sudut relasi yang tadi soal nomor 4. Jadi sinnya langsung min gitu. Cari yang cos 1 itu 0 derajat, berarti min 0. Nah, itu enggak ya. Berarti kamu tinggal cari nih yang hasilnya min 1 langsung aja. Ternyata cos berapa yang hasilnya min 1 itu cos 180 derajat. Gitu ya. Nah, ketika kamu sudah ketemu nih sama-sama cos, hilang ya cosnya. Ambil X-nya. X plus 10 derajat sama dengan ambil 180 derajatnya. Nah, kalau cos, ingat ya, kalau sin itu kan yang satu alfa, yang satu 180 min alfa. Nah, kalau cos, alfa sama min alfa. Nah, itu harus diingat baik-baik tuh. Beda ya. X plus 10 derajat sama dengan 180, alfanya plus K kali 360. Ini untuk X1-nya. Lalu untuk X2-nya, X plus 10 derajat sama dengan min 180 derajat plus K kali 360. Ini min alfa. Nah, karena di sini X plus 10, berarti 10-nya harus kita pindahin dulu nih. Jadi ya, pindahin ke ruas kanan. Jadinya 180 dikurang 10, karena 10-nya pindah ruas. Nah, ini juga sama. 180 minus 10. Nah, dia 10-nya pindah ruas jadi minus 10. Sehingga didapat X1-nya, yang ini 180 minus 10, 170. K360-nya tetap ya. Nah, ini X2-nya min 190 karena min 180 min 10, berarti minnya nambah jadi min 190 derajat plus K kali 360. Berarti kita masukkan aja nih nilai K-nya. Pertama K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti X1-nya 170. Berarti masih memenuhi. Lalu X2-nya kalau K-nya 0 berarti min 190. Nah, itu nggak memenuhi karena negatif. Berarti TM ya. Lalu K-nya sama dengan 1. Berarti 360 tambah 170. 530. Tidak memenuhi. Nah, kalau yang ini K-nya 1 berarti 360 ditambah min 190. Hasilnya 170. Nah, ini memenuhi nih. Nah, untuk K sama dengan 2, X1-nya nggak usah dicoba gitu ya, nggak usah dihitung. Langsung aja X2-nya. Berarti di sini 360 ditambah min 190 dapat 530. Berarti kalau 360 kan kali 2 720 ya, dikurang 190 itu hasilnya 530. Nah, itu udah nggak memenuhi. Nah, di sini berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya kalau X1-nya kan 170, X2-nya juga 170 karena sama ya ditulisnya 1 aja, 170 derajat. Nah, seperti itu. Nah, itu ingat baik-baik ya. Untuk cos tidak berlaku sudut relasi yang minus yang tadi. Pokoknya ketika kamu udah dapat nilainya, oh sudut istimewanya sekian gitu, terus tinggal ditambahin min. Nah, tidak ya, kamu harus cari di sudut relasi di kuadran lainnya, nilainya saja. Karena itu nanti takutnya jadinya kamu salah gitu. Soal nomor 6 di sini masih persamaan trigono, nilai X yang memenuhi persamaan berikut pada interval X lebih kecil sama dengan 360 derajat, X lebih besar dari 0 derajat. Nah, di sini persamaannya untuk tan. Tan buka kurung X min 15 derajat sama dengan 1. Nah, ini sama caranya. Kalau tan itu lebih gampang karena dia nggak pakai 2, X1, X2. Dia langsung aja X1-nya. Tan X min 15 derajat sama dengan 1. Cari dulu tan berapa sih yang hasilnya 1. Gitu ya. Ternyata adalah tan 45 derajat. Nah, udah seperti ini, udah sama-sama tan, ambil X min 15-nya sama 45 derajatnya. Kalau tan cuma 1 gitu ya, cuma bedanya dia K-nya kali 180 derajat. Ingat, K kali 180 derajat, bukan 360, khusus untuk tan. Ingat ya, X min 15 derajat sama dengan 45 derajat plus K kali 180 derajat. Gitu ya. Nah, ini masih X min 15, pindahin min 15-nya ke ruas kanan. Jadinya 45 ditambah 15, karena min pindah jadinya plus gitu ya. Nah, plus K kali 180 derajatnya tetap. Sehingga kita dapat sini X1-nya 60 derajat, dapat 45 tambah 15 plus K kali 180 derajat. Tinggal masukkan nilai K-nya. Pertama K 0.
berarti X1-nya 60 derajat. Lalu K-nya 1, berarti 180 tambah 60, 240, masih memenuhi. Lalu K-nya 2, berarti 360 tambah 60, 420, udah lebih dari 360, berarti tidak memenuhi. Nah, sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya hanya 60 derajat dan 240 derajat. Nah, seperti itu. Jadi kalau tan lebih pendek karena dia cuma satu. Untuk mencari X-nya cuma X1 aja, nggak ada dua cara. Itu ya. Untuk soal nomor 7, di sini himpunan nilai X yang memenuhi sin 4X sama dengan sin 32 derajat dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat, X lebih besar dari 0 derajat. Nah, ini gampang nih. Gampangnya gimana? Udah ada sin-sinnya kiri sama kanannya. Gitu ya, udah sama-sama sin. Artinya apa? Udah tinggal diambil aja X-nya sama alfanya, gitu ya. Tinggal bedain kalau sin gitu. Jadi kita ambil nih 4X plus alfanya 32 plus K kali 360. Karena sin berarti ada dua cara kan. Yang satu alfa, yang satu 180 min alfa. Gitu ya, 180 min alfa. Nah, berarti 4X sama dengan 32 plus K kali 360 atau 4X sama dengan 180 min 32 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, di sini kita bagi nih. Kalau ini kan udah nih, tinggal langsung bagi 4 nih. Ini kita bagi 4, jadinya 32 bagi 4, 8. Plus K kali 90 derajat dapat dari 360 dibagi 4. Nah, kalau yang ini belum kita bagi 4 nih. Kalau ini kita kurangin dulu, 180 kurang 32, berarti 148. Plus K kali 360, baru bagi 4. Bagi 4 dapat X2-nya 148 dibagi 4 itu 37. Plus K kali 360, K kali 90 derajat dapat dari 360 bagi 4. Baru masukin nilai K-nya. Yang untuk X1 K-nya 0 berarti 8, memenuhi, masih. Untuk X2-nya berarti 32, masih memenuhi. Lalu untuk K-nya 1 berarti 90 tambah 8 berarti 98, masih memenuhi. Lalu untuk ini K-nya sama dengan 1, 90 tambah 37 berarti 127, masih memenuhi. Lalu K-nya 2, berarti kan 90 kali 2 180, tambah 8 188, lebih dari 180. Ya kan? Nah, berarti tidak memenuhi. Lalu X2-nya di sini 90 kali 2 180 tambah 37 ditambah 180 tambah 37 berarti jadinya 217 gitu ya. Nah, jadinya tidak memenuhi juga. Nah, sehingga di sini HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi tadi 8, 37, 98, dan 127 derajat. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Lebih mudah ketika dia sudah sama sin, berarti nggak usah nyari lagi sudutnya, ini langsung aja. Tapi ingat, lihat rumusnya untuk sin yang satu alfa, yang 180 min alfa. Lalu dibuat dia sampai ketemu X-nya, itu yang harus hati-hati. Soal nomor 8. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X plus 3 cos X plus 1 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan trigonometri kuadrat, gitu ya. Nah, ini untuk intervalnya X lebih kecil sama dengan 360 derajat, X lebih kecil sama dengan 0 derajat. Nah, kalau bentuknya kuadrat, berarti harus ada permisalan. Nah, di sini 2 cos kuadrat X plus 3 cos X plus 1 sama dengan 0. Sudah cos semuanya, artinya tidak perlu ada yang kita ubah menggunakan identitas trigonometri. Langsung ke permisalan. Gitu ya, jadi tidak perlu ada yang diubah. Langsung kita misalin nih. Misalinnya Y-nya sama dengan cos X, karena di sini cos ya kan. Berarti Y sama dengan cos X. Nah, dibuat nih. Jadinya 2, karena cos kuadrat X berarti jadinya Y kuadrat plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Lalu sampai sini diapakan? Difaktorkan. Nah, ini bentuk pemfaktorannya nih. Dapatnya dari mana? Nah, kemarin masih banyak yang salah cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan gimana? Nih ada caranya. Pertama, kalikan dulu depan sama belakangnya, koefisiennya. Gitu ya, ini 2 nih koefisiennya, sama belakang yang konstanta. 2 kali 1, kamu dapat berapa? 2 kan? Nah, dapat 2 di sini. Kamu cari faktor dari 2 yang ketika kamu jumlahkan hasilnya adalah 3. Gitu ya, jadi ketika dijumlahkan itu hasilnya 3. Nah, itu berapa sama berapa? Nah, didapatlah ternyata 2 sama
1, karena kan 2 itu kan 2 kali 1, udah itu aja. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah, yaitu 3. Nah, kita buat di sini yang pemfaktorannya 2 kurung, gitu ya. Dibuat di sini karena dia 2y kuadrat, tulis di sini 2y sama 2y, gitu. Kalau dia y kuadrat dong, berarti kan y sama y. Berarti kalau dia 2y kuadrat, kita buat 2y sama 2y. Terus tulis faktornya, 2 sama 1. Plus 2 sama plus 1. Boleh di depan, boleh di belakang, terserah. 2-nya di depan, mau 2-nya di belakang, terserah. Lalu kamu bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini 2y kuadrat, berarti dibagi 2. Kalau di sini 3y kuadrat, ya dibagi 3, gitu ya. Nah, ternyata di sini yang karena perkalian, berarti yang dibagi itu cuma salah satu aja. Nah, ternyata yang bisa dibagi dua-duanya, itu yang belakang. Ini 2y plus 2. Berarti kan 2-nya boleh keluar gitu ya. Atau dia kan sama-sama bisa dibagi 2 nih. Ini bagi 2 bisa, ini bagi 2 bisa. Sehingga kalau ini tetap 2y plus 1 dikali ini jadi y plus 1. Dapatnya dari mana nih y plus 1? Ini 2y bagi 2, y. 2 bagi 2, 1. Gitu. Jadi salah satunya doang yang dibagi. Nah, ini pemfaktorannya. Dapatnya dari sini. Gitu ya. Kalau kamu lupa, nanti boleh ditanyain langsung ke ibu gitu ya, via WhatsApp. Nah, sudah kita sama dengan kan 0 nih. 2y plus 1 sama dengan 0, plus 1-nya pindah jadi min 1. Ini juga y plus 1 sama dengan 0, pindah jadi min 1. Nah, ini belum selesai nih, masih 2y. Berarti y-nya didapat min 1 per 2. Nah, ketika sudah sampai dapat y-nya, berarti kita masukkan, balikin lagi nih ke permisalan. Untuk y sama dengan min setengah, berarti cos x sama dengan min setengah. Nah, cari cos berapa derajat yang hasilnya minus setengah. Nah, yang cos yang bernilai negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Sedangkan setengah itu adalah relasi untuk 60 derajat. Gitu ya, untuk nilai 60 derajat. Nah, cari relasi 60 derajat di kuadran 2 dan di kuadran 3. Nah, didapatlah cos-nya itu adalah, x-nya itu adalah 120 derajat untuk di kuadran 2 dan 240 derajat untuk di kuadran 3. Nah, seperti itu. Ini boleh langsung nih. Gitu ya, nggak perlu pakai yang cara persamaan trigono tuh satu gitu sampai dijabarkan. Enggak, ini boleh langsung. Yang hasilnya min setengah itu cos berapa? 120 sama 240. Boleh pakai tabel, tapi nggak boleh lihat, dihafalkan. Gitu ya. Nah, untuk yang y sama dengan min 1, berarti kan cos x sama dengan min 1 nih. Berarti min 1 itu ada di kuadran 2 dan 3. Kalau cos itu pokoknya negatif kuadran 2 sama kuadran 3. Berarti x-nya berapa derajat? Nah, didapatlah cos yang hasilnya min 1 itu adalah cos 180 derajat. Nah, 180 derajat itu masuk di kuadran 2 dan di kuadran 3 juga dia masuk. Seperti itu. Sehingga HP-nya di sini ada yang memenuhi 120 derajat, 180 derajat, dan 240 derajat. Nah, itu himpunan penyelesaiannya untuk ini persamaan kuadrat untuk trigonometri. Untuk soal yang ke-9, di sini himpunan nilai X yang memenuhi tan 3X sama dengan tan 140 derajat. Dengan intervalnya itu X lebih kecil dari 90 derajat, X lebih besar dari 0 derajat. Ini hampir sama sih seperti soal tadi nomor berapa ya, yang sin tuh ya, nomor 7. Jadi kalau ini bedanya tan. Jadi udah ada tannya kiri kanannya, berarti ini gampang nih. Gitu ya, tinggal ambil aja X-nya sama alfanya. Berarti 3X sama dengan 141 plus K kali 180 derajat. Ini lebih mudah lagi nih kalau tan. Gitu ya, karena tan itu cuma 1, nggak ada 2 X-nya. Langsung, tapi ingat 180 derajat ini yang harus ingat nih. Jangan sampai lupa, jangan 360, 180 derajat, khusus untuk yang tan. Nah, ini masih 3X, berarti kita bagi dia dengan 3, supaya ketemunya jadi tinggal X aja. 141 dibagi 3, dapat 47 derajat. Plus K kali 60 derajat. Dapat dari 180 dibagi 3. Nah, baru kita masukkan nilai K-nya. K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 47. Lalu K-nya sama dengan 1, itu berarti 60 tambah 47, jadinya 107 ya. Nah, 107 ini ternyata nggak memenuhi. Kenapa? Karena intervalnya cuma sampai 90 derajat aja. Nah, sehingga sudah nih berhenti. Berarti himpunan penyelesaiannya cuma berapa? Cuma 47 derajat saja. Nah, seperti ini. Ini mudah nih. Hitungannya mudah ya, karena cepet nih. Karena dia tan. Tan itu nggak pakai 2 X-nya gitu ya. Nah, untuk soal yang terakhir, nomor 10.
Himpunan nilai X yang memenuhi 2 cos kuadrat X plus sin X min 1 sama dengan 0 dengan X-nya itu kurang dari sama dengan 90 derajat dan X-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, di sini ini beda ya, berarti harus ada yang diubah nih. Nah, yang diubah yang mana? Yang diubah itu adalah yang cos. Ingat, cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Soal nomor 1 tadi ada tuh catatannya, kalau mau dilihat. Tapi ini di pertemuan 2 ada. Gitu ya. Nah, sehingga cos kuadrat X-nya kita ubah. Gitu ya, cos kuadrat X-nya jadi 1 min sin kuadrat X. Gitu. Jadi diubah nih, ya kan? Diubahnya karena tadi ini identitas trigonometri. Nah, itu diingat gitu ya. Identitas trigonometrinya. Diubah dia cos kuadrat X-nya. Baru setelah itu diapain? Kali ke dalam nih, karena depannya ada 2, berarti kali ke dalam. 2 kali 1, 2. 2 kali min sin kuadrat X, berarti min 2 sin kuadrat X. Ininya tetap ya, plus sin X min 1. Nah, ini ada konstanta nih. Boleh kita jumlahkan atau kurangkan. Ini kurang tandanya, berarti 2 dikurang 1, berarti hasilnya 1 nih. Nah, ini pindah ke depan. Min 2 kali sin kuadrat X plus sin X plus 1. Plus 1-nya dapat dari 2 dikurang 1. Jadinya plus 1. Nah, karena dia koefisiennya negatif atau yang kuadrat nih, ini yang kuadrat kan ya, bentuk kuadratnya. Itu negatif nih koefisiennya, karena ini kan koefisiennya ya. Kita kalikan aja dia negatif, biar depannya itu positif. Berarti kalikan dengan negatif atau kalikan dengan min 1. Dikali ini semuanya. Min 1 kali min 2 jadi plus 2 sin kuadrat X. Ini plus ketemu min jadinya min. Ini plus ketemu min jadinya min. Gitu ya. Sama dengan 0. Baru kita misalkan. Misalkan Y sama dengan sin X. Karena ini sin X ya. Sehingga didapat 2Y kuadrat min Y min 1 sama dengan 0. Baru difaktorkan seperti nomor yang ke-8 tadi ya. Seperti soal nomor 8. Gitu. Sama. Contoh 8, bukan nomor 9, contoh 8. Nah, di sini kita faktorkan. Ini hasil pemfaktorannya nih. Gitu ya. Nah, hasil pemfaktorannya di sini kita sama dengan kan 0 masing-masing. 2Y sama dengan min 1. Karena plus 1 pindah ruas jadi min 1. Kalau ini min 1 pindah ruas jadi plus 1. Nah, ini belum selesai nih. Berarti Y-nya sama dengan min setengah. Sampai sini gimana? Nah, untuk Y sama dengan min setengah, tadi kan ada 2 ya, min setengah sama plus 1. Nah, untuk Y sama dengan min setengah berarti sin X. Kita balikan lagi ke permisalan, tadi permisalannya ada sin X. Sin X sama dengan min setengah. Nah, sin yang negatif itu ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, setengah itu adalah 30 derajat, sin 30 derajat. Relasi 30 derajat di kuadran 3 sama kuadran 4 itu berapa? Nah, didapatlah 210. 210 itu dapat dari 180 tambah 30 sebenarnya ya. Karena di kuadran 3. Kalau kamu hafal tuh sudut-sudut berelasi, karena di kuadran 3 berarti, karena tadi kita tahu setengah itu adalah sin 30, berarti 180 tambah 30 kalau kuadran 3. Kalau kuadran 4 itu 360 kurang alfa. Berarti 360 dikurang 30. Jadinya 330 derajat untuk kuadran 4. Nah, ini untuk nilai X-nya yang min setengah, gitu ya. Nah, untuk Y-nya sama dengan min 1, jadi sin berapa yang hasilnya min 1? Nah, itu ada di kuadran 3 dan 4 juga. Nah, didapatlah 270 derajat, gitu ya. Jadi, kalau 270 itu dia di tengah-tengah kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat, lalu 270 derajat, dan 330 derajat. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang soal contoh nomor 10 ini, dia gabungan antara persamaan trigonometri kuadrat dengan identitas trigonometri. Bisa ya. Oke, ini untuk latihan kali ini, gitu ya. Ini untuk latihan hari ini, dipelajari baik-baik, gitu ya. Karena besok kita ulangan, di pertemuan selanjutnya kita akan ulangan. Walaupun ulangannya bentuknya pilihan ganda, tapi memang harus tahu juga caranya, gitu ya. Ini untuk latihan kali ini dikumpulkan, jangan sampai lupa pakai cara, gitu ya. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini, dipelajari baik-baik untuk pertemuan 2 sampai pertemuan kelima, khususnya untuk pembahasan soal kali ini di pertemuan yang kelima, karena nanti soalnya
tidak jauh-jauh dari soal-soal yang sudah dibahas dari pertemuan kedua sampai pertemuan yang kelima. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.